Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Pejuang NIP CPNS teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas Suri Start Belajar TWK CPNS 2026 part 14 teman-teman. Kali ini kita akan membahas part 15. Kita ke soal nomor 1 teman-teman. Peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 oleh golongan muda seperti Khairul Saleh, Soekarni, dan kawan-kawan dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai momentum proklamasi teman-teman. Hikmah kepemimpinan dan nilai historis paling dasar yang dapat dipetik dari penyelesaian ketegangan antar golongan tersebut adalah yang A. Golongan muda berhasil memaksakan kehendaknya melalui tindakan intimidasi militer yang anarkis. Yang B. Soekarno-Hatta membuktikan bahwa pandangan golongan tua harus selalu dituruti tanpa perlu mendengar masukan pemuda. Kemudian yang C, terwujudnya kedewasaan politik dari kedua golongan di mana ego kelompok disingkirkan demi mencapai kesepakatan bangsa Indonesia sendiri secepatnya lepas dari pengaruh janji kemerdekaan Jepang. Kemudian yang D, penyerahan urusan teks proklamasi sepenuhnya kepada keputusan Marskal Trauci di Dalat. Kemudian yang E, peristiwa tersebut membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah murni pemberian sekutu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini peristiwa Rengas Dengklok bukan sekedar aksi penculikan fisik biasa, teman-teman, melainkan momentum krusial penyelamatan kedaulatan masa depan bangsa. Golongan muda mendesak proklamasi segera dilakukan karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang dalam hal ini menjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Sementara golongan tua ingin menghindari pertumbuhan darah tak berguna dengan berkoordinasi via PPKI. Penyelesaian yang elegan di Rengas Dengklok seperti pilihan C menunjukkan nilai luhur konsensus kebangsaan, yaitu kedua pihak bersepakat bahwa proklamasi wajib dilepaskan dari bayang-bayang keterlibatan Jepang, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan mandiri yang sah dari seluruh elemen bangsa, teman-teman. Jadi jawabannya yang C ya, terwujudnya kedewasaan politik dari kedua golongan, di mana ego kelompok disingkirkan demi mencapai kesepakatan bersama bahwa proklamasi harus dilakukan murni secara mandiri oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri secepatnya, lepas dari pengaruh janji kemerdekaan Jepang. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 dari part 15 ini teman-teman. Maraknya aksi pungutan liar atau pungli dan premanisme di jalur jalan raya lintas provinsi menyebabkan para sopir truk logistik pangan enggan mendistribusikan barang ke wilayah pelosok, yang berakibat pada melonjaknya harga kebutuhan pokok di wilayah tujuan. Tindakan nyata yang mencerminkan semangat nasionalisme dalam menjaga kelancaran urat nadi ekonomi bangsa dari jajaran aparat keamanan setempat adalah menghimbau para supir truk untuk beralih menggunakan moda transportasi udara yang lebih mahal. Yang B, melakukan operasi pembersihan premanisme dan pungli secara konsisten, membangun pos pengamanan terintegrasi di titik rawan, serta menjamin keselamatan jalur logistik pangan nasional sebagai aset strategis negara. Yang C, meminta masyarakat di wilayah tujuan untuk mengurangi porsi makan harian agar tidak tergantung pada pasokan truk. Yang D, membiarkan praktik pungli berjalan karena menganggap hal tersebut sebagai kearifan lokal ekonomi kreatif warga pinggir jalan. Kemudian yang E, menutup jalur jalan raya lintas provinsi tersebut secara total agar tidak terjadi konflik di lapangan. Next ke pembahasannya teman-teman. Distribusi logistik kebutuhan pokok antar wilayah merupakan pilar penting dari ketahanan ekonomi nasional dan perwujudan nasionalisme kesejahteraan. Membiarkan pungli seperti pilihan D atau menutup jalan pilihan E merupakan kelalaian fatal tugas negara. Tindakan yang mencerminkan nasionalisme, penegakan hukum, dan perlindungan ekonomi adalah melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan logistik yang ada di pilihan B, menjamin keamanan jalur distribusi, memastikan pasokan pangan merata dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat di pelosok tanah air, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang B, yaitu melakukan operasi pembersihan premanisme dan pungli secara konsisten, membangun pos pengamanan terintegrasi di titik rawan, serta menjamin keselamatan jalur logistik pangan nasional sebagai aset strategis negara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman, part 15, soal yang ketiga. Seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan ditawarkan komisi atau kickback sebesar 10% dari total nilai proyek oleh sebuah perusahaan percetakan swasta besar. Dengan imbalan, pejabat tersebut meloloskan buku teks terbitan perusahaan mereka sebagai buku wajib nasional.
Meskipun konten buku tersebut dinilai tim kurator kurang mendalam dan memiliki kualitas kertas di bawah standar, sikap pejabat yang menjunjung tinggi nilai integritas adalah A. Menerima penawaran tersebut karena komisi 10% dapat digunakan untuk membiayai renovasi ruang kantor kementerian yang rusak. Yang B. Menolak dengan tegas tawaran komisi tersebut, menetapkan keputusan pemenang tender murni berdasarkan hasil penilaian objektif, kualitas konten kurikulum dan kelayakan material, serta melaporkan tindakan percobaan penyuapan vendor tersebut kepada Inspektorat Jenderal. Yang C. Menerima tawaran tersebut, namun meminta perusahaan merevisi kualitas kertasnya saja tanpa memedulikan kualitas konten edukasinya. Yang D. Mengalihkan proyek pengadaan tersebut kepada perusahaan milik saudaranya sendiri agar keuntungan tetap berputar di lingkungan keluarga. Yang E. Membatalkan proyek pengadaan buku nasional secara sepihak dan nyuruh seluruh siswa mencari materi bacaan sendiri di internet, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini integritas aparatur negara di sektor pendidikan berdampak langsung pada masa depan kualitas intelektual generasi muda bangsa. Menerima suap dengan dalih kantor yang ada pilihan A atau melakukan nepotisme pilihan D adalah pelanggaran hukum pidana korupsi, teman-teman. Pilihan B mencerminkan integritas tanpa kompromi, yaitu pejabat menolak keuntungan material pribadi demi menjaga mutu pendidikan nasional seperti kualitas konten buku, menegakkan transparansi proses pengadaan, serta proaktif melakukan langkah pembersihan ekosistem birokrasi melalui pelaporan formal terhadap vendor nakal. Jadi jawabannya yang B, yaitu menolak dengan tegas tawaran komisi tersebut, menetapkan keputusan pemenang tender murni berdasarkan hasil penilaian objektif, kualitas konten kurikulum, dan kelayakan material, serta melaporkan tindakan percobaan penyuapan vendor tersebut kepada Inspektorat Jenderal. Next ke soal berikutnya, teman-teman, soal nomor terakhir dari part 15 ini, teman-teman. Tingginya angka tenkes atau stunting pada balita di wilayah pedesaan akibat kemiskinan dan kurangnya edukasi gizi berpotensi melahirkan generasi masa depan bangsa yang mengalami keterbatasan kognitif dan fisik, yang mengancam visi Indonesia Emas. Aksi bela negara yang paling relevan dan solutif diimplementasikan oleh para tenaga medis muda di puskesmas tempat adalah A. Membuat aplikasi digital canggih untuk memantau stunting yang hanya bisa diakses oleh ponsel mewah perkotaan. Yang B. Mengadakan program pendampingan intensif gizi berbasis pangan lokal seperti kelor, ikan lokal, dan telur. Kemudian mengedukasi ibu hamil secara langsung door to door, serta menggerakkan posyandu secara aktif dan inklusif. Yang C. Menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan kelahiran anak di desa tersebut secara permanen. Yang D. Meminta bantuan dana kemanusiaan dari luar negeri dan bagian susu formula impor formula tanpa pengawasan medis. Dan yang E. Menunggu instruksi dan kucuran anggaran khusus dari Kementerian Kesehatan Pusat sebelum melakukan tindakan apapun di lapangan. Next ke pembahasannya, teman-teman. Pertahanan negara tidak hanya berbicara tentang aspek fisik militer, melainkan juga ketahanan sumber daya manusia atau SDM sebagai modal dasar kelangsungan hidup bangsa. Ancaman stunting adalah ancaman nyata bagi masa depan Indonesia, teman-teman. Menunggu pasif seperti ada di pilihan E atau membuat aplikasi yang tidak aplikatif bagi warga desa pilihan A tidak menyelesaikan masalah. Aksi bela negara yang kontekstual dan berdampak langsung ditunjukkan oleh pilihan B, yaitu memanfaatkan keahlian profesi medis untuk melakukan intervensi gizi berbasis pangan lokal yang murah dan mudah dijangkau, serta mengedukasi masyarakat secara inklusif demi menyelamatkan generasi penerus bangsa. Jadi jawabannya yang B, teman-teman, mengadakan program pendampingan intensif gizi berbasis pangan lokal seperti telur, ikan lokal, dan telur, mengedukasi ibu hamil secara langsung door to door, serta menggerakkan posyandu secara aktif dan inklusif. Oke, teman-teman, sekian pembahasan part 15 kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, teman-teman. Sekian, terima kasih.